Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan-rekan semuanya, Ibu dosen. Selamat datang di sesi pendalaman materi kita hari ini. Di hadapan kita sudah terpampang diskusi utama pada hari ini, yaitu analisis laporan keuangan. Namun mari kita tidak hanya melihat dari judul besarnya saja, melainkan juga kita resapi subjudulnya, yaitu Seni Mendiagnosis Kesehatan Bisnis Melalui Angka. Nah, mengapa kita menggunakan kata diagnosis gitu ya? Karena dalam dunia bisnis, laporan keuangan memiliki fungsi yang setara dengan rekam medis di dunia kesehatan. Ia adalah indikator vital yang jujur. Laporan keuangan tidak hanya sekedar deretan angka untuk kepatuhan pajak, tetapi merupakan alat evaluasi menyeluruh untuk mengetahui apakah jantung operasional perusahaan itu berdetak dengan normal, atau apakah ada penyumbatan dalam aliran darah kas perusahaan. Nah, nama saya Wino Rangga Prakoso. Dalam 10 hingga 12 menit ke depan, kita akan bersama-sama menyelami metodologi bagaimana mengubah data mentah akuntansi menjadi wawasan strategis yang bernilai tinggi bagi pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut. Mari kita luruskan persepsi dasar kita terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih esensi dari analisis laporan keuangan itu sendiri? Nah, seringkali kita itu terjebak menanggapi ini hanyalah aktivitas aritmatika sederhana. Hanya soal tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, sebenarnya pemahaman itu kurang tepat ya. Karena analisis laporan keuangan adalah integrasi multidisiplin. ALK ini memadukan logika pencatatan akuntansi, pemahaman kondisi ekonomi makro, dan yang paling krusial adalah strategi bisnis. Angka di laporan keuangan adalah akibat, dan strategi manajemen adalah sebabnya. Nah, seperti yang sudah terilustrasikan pada slide ini, mari posisikan laporan keuangan sebagai sebuah peta navigasi. Bayangkan seorang nahkoda mengarahkan kapal tanpa peta di tengah samudra. Tentu risikonya sangat fatal. Demikian pula manajemen tanpa analisis keuangan. Laporan ini memberikan koordinat yang presisi, di mana posisi ekonomi perusahaan saat ini, apakah sumber daya yang kita miliki cukup untuk mencapai tujuan tahun depan. Data ini bukan sekedar arsip sejarah, melainkan kompas untuk menentukan arah kebijakan di masa depan. Nah, dalam kerangka kerja analisis profesional, kita berpegang pada 4 pilar diagnosis. Keempat pilar ini harus kita jalankan secara simultan untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Yang pertama adalah evaluasi masa lalu. Pilar pertama adalah meninjau sejarah. Kita menganalisis efisiensi kinerja historis. Kita melihat tren 3 hingga 5 tahun ke belakang, apakah pertumbuhan penjualan konsisten, apakah margin laba stabil. Evaluasi ini penting karena pola masa lalu seringkali menjadi instrumen terbaik untuk memprediksi perilaku di masa depan. Dan yang kedua, cek posisi saat ini. Selanjutnya yaitu kita membedah status real time-nya. Kita memeriksa kesehatan neraca per hari ini, bagaimana komposisi aset lancar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya, lalu apakah struktur permodalan kita sehat atau justru rapuh. Nah, ini adalah cek fakta kondisi hari ini. Yang ketiga, ramalan masa depan. Analisis yang baik tidak berhenti di data historis. Kita harus melakukan forecasting. Berdasarkan tren yang ada, seberapa besar potensi arus kas di masa depan, bagaimana valuasi perusahaan 5 tahun lagi, itu kita harus tahu. Nah, ini tuh membantu kita dalam menyusun ekspektasi yang realistis. Dan yang keempat adalah deteksi risiko. Ini adalah yang terakhir dan seringkali paling kritis gitu ya, yaitu mitigasi risiko. Analisis rasio membantu kita mendeteksi sinyal-sinyal awal kebangkrutan atau kesulitan likuiditas jauh sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Nah, perlu kita ingat bahwa laporan keuangan itu bersifat multi-purpose. Cara kita menginterpretasikannya itu sangat bergantung pada siapa penggunanya. Laporan keuangan itu melayani 3 kepentingan yang berbeda. Yang pertama adalah dari perspektif investor. Jika kita menempatkan diri sebagai pemegang saham, fokus utama kita adalah profitabilitas dan pertumbuhan. Pertanyaan kuncinya, seberapa efisien manajemen mengelola modal kita untuk menghasilkan laba dan dividen? Nah, kita itu cenderung menyukai risiko yang terukur demi imbal hasil yang tinggi. Itu kalau dari sisi investor. Yang kedua adalah perspektif kita sebagai kreditor atau bank. Sebagai kreditor, kita memiliki pola pikir yang berbeda.
kita cenderung menghindari risiko. Fokus utamanya adalah likuiditas dan solvabilitas. Kita tidak terlalu peduli seberapa besar laba perusahaan melesat. Yang kita pedulikan adalah apakah perusahaan punya uang kas yang cukup untuk membayar cicilan di bulan depan. Dan yang ketiga adalah perspektif kita sebagai manajemen. Kita sebagai internal perusahaan, analisis digunakan sebagai alat untuk check up efisiensi. Fokusnya adalah efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Kita menggunakan data ini itu untuk mendeteksi pemborosan di lini produksi atau operasional. Nah, ini adalah fungsi dari fungsi dari laporan keuangan jika dilihat dari siapa penggunanya. Nah, selanjutnya, agar analisis kita valid dan tidak bias, kita harus mengikuti prosedur sistematis. Mari jangan langsung melompat ke penghitungan angka. Yang pertama adalah kita pahami dulu bisnisnya. Langkah awal yang mutlak adalah memahami model bisnis dan industrinya. Karakteristik laporan keuangan perusahaan retail tentu sangat berbeda dengan perusahaan konstruksi. Kita perlu memahami kebijakan akuntansi yang dipakai dan memastikan laporan telah diaudit untuk menjamin validitas data. Yang kedua adalah analisis eksternal. Masukkan faktor makroekonomi. Inflasi yang tinggi akan menaikkan biaya bahan baku. Suku bunga yang naik akan membebani biaya utang. Konteks ini penting untuk menilai kewajaran kinerja. Yang ketiga adalah review kualitas. Kita lakukan sanitasi data. Nah, kita wajib memastikan angka yang disajikan itu wajar. Apakah ada lonjakan pos akun tertentu yang mencurigakan, itu harus dicek lagi. Dan yang keempat adalah analisis kuantitatif. Baru setelah konteksnya jelas, kita masuk ke perhitungan teknis menggunakan metode horizontal, vertikal, dan juga rasio. Dan yang tahapan terakhir, yang kelima, yaitu kita sintesiskan semua teman-teman tadi menjadi rekomendasi strategis. Ini adalah tahapan kesimpulan terakhir. Dalam bedah data kuantitatif, kita menggunakan dua pisau analisis utama. Yang pertama adalah analisis horizontal, dan yang kedua adalah analisis vertikal. Nah, analisis horizontal ini, atau juga disebut analisis tren, teknik ini membandingkan kinerja antar periode waktu, yaitu year on year. Tujuannya adalah untuk melihat arah pergerakan. Nah, contoh kasusnya, jika perusahaan naik 10%, namun harga pokok penjualan naik 20%, ini sebenarnya adalah sinyal negatif bagi perusahaan. Artinya, efisiensi produksi itu menurun dan harga bahan baku melonjak, yang menggerus margin laba kotor. Nah, yang kedua adalah analisis vertikal atau common size. Teknik ini menstandarisasi laporan keuangan dengan mengubah nominal menjadi persentase terhadap total aset atau total penjualan. Fungsinya apa? Fungsinya ini memungkinkan kita untuk membandingkan dua perusahaan dengan skala yang sangat berbeda. Misalnya membandingkan warung lokal dengan jaringan minimarket nasional. Secara apple to apple berdasarkan struktur biayanya. Sekarang mari kita masuk ke inti teknis pembahasan, yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah instrumen diagnostik yang paling objektif. Kita membagi rasio ini ke dalam 5 kategori utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan juga pasar. Mari kita bedah satu persatu dengan simulasi angka agar lebih konkret. Kategori pertama adalah rasio likuiditas. Secara definisi, rasio ini tuh mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tagihan yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Nah, indikator standarnya adalah current ratio atau rasio lancar. Rumusnya sederhana, yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Mari kita simulasi di layar. Perusahaan memiliki aset lancar kas piutang stok sebesar 200 juta. Sementara tagihan yang harus dibayar atau utang lancarnya itu sebesar 100 juta. Maka 200 juta itu dibagi dengan 100 juta, hasilnya adalah 2 kali. Nah, ini artinya apa? Setiap 1 rupiah utang yang jatuh tempo dijamin oleh 2 aset lancar. Ini adalah posisi yang sangat aman bagi kita. Namun hati-hati, jika rasio ini terlalu tinggi, misalnya 10 kali, itu juga tidak baik. Itu menandakan kita itu malas.
membiarkan uang kas menganggur terlalu banyak tanpa diputar untuk investasi yang produktif. Nah, itu kalau rasio likuiditas. Selanjutnya, kita beralih ke rasio solvabilitas. Jika likuiditas adalah nafas jangka pendek, solvabilitas adalah kesehatan tulang punggung jangka panjang. Rasio ini mengatur seberapa besar ketergantungan kita terhadap utang. Ya, kita itu menggunakan debt to equity ratio atau DER. Kita simulasi di layar, ada total uang perusahaan itu 600 juta gitu ya. Sedangkan modalnya itu atau ekuitasnya hanya 400 juta. Nah, rumusnya kan total utang dibagi dengan total ekuitas. Hasilnya 600 dibagi 400 adalah 1,5 kali atau 150%. Artinya apa? Angka 150% menunjukkan bahwa utang perusahaan lebih besar daripada modal pemiliknya. Struktur modal ini berisiko tinggi. Jika terjadi goncangan ekonomi atau kenaikan suku bunga, kita akan sangat terbebani oleh biaya bunga, yang sangat bisa menggerus laba bersih, bahkan menyebabkan default atau gagal bayar. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio ini berfungsi menilai efektivitas manajemen dalam memutar aset-asetnya. Contoh paling relevan adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Rumusnya ini gampang ya, jadi HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, kalau kita simulasikan dengan contoh, harga pokok penjualan setahun adalah 500 juta misalnya. Lalu rata-rata nilai persediaan di gudang adalah 100 juta. Maka penghitungannya adalah 500 juta dibagi dengan 100 juta. Hasilnya adalah 5 kali. Artinya apa? Dalam 1 tahun, perusahaan berhasil menjual habis stok barangnya dan mengisinya kembali sebanyak 5 kali. Semakin tinggi angka ini, semakin bagus. Itu artinya barang cepat laku, risiko barang rusak atau usang itu semakin kecil, dan arus kas masuk lebih cepat. Sebaliknya, angka yang rendah menandakan penumpukan stok yang tidak produktif. Dan yang keempat adalah kategori yang paling dinantikan, yaitu rasio profitabilitas. Ini adalah rapot terakhir kinerja manajemen gitu ya. Seberapa efektif perusahaan akan menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang ada. Indikator utamanya adalah return on equity atau ROE. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikalikan dengan 100%. Kalau kita simulasi di layar, itu laba bersih yang dihasilkan adalah 80 juta, sedangkan modal pemegang sahamnya atau ekuitas adalah 400 juta. Kalau kita masukkan ke rumus, 80 per 400 dikali 100% adalah 20%. Artinya apa? Bagi kita sebagai investor, angka 20% ini sangat menarik. Apalagi jika dibandingkan dengan bunga deposito yang mungkin hanya kisaran 4-5%. Ini menunjukkan manajemen itu sangat piawai melipat gandakan nilai investasi pemegang sahamnya. Namun, perlu kita cek lagi apakah laba ini berasal dari operasional inti atau penjualan aset sekali waktu. Dan yang kelima adalah rasio pasar. Ini adalah rasio terakhir ya. Rasio ini menjembatani kinerja internal perusahaan dengan persepsi investor di pasar saham. Kita menggunakan price to earning ratio atau PER. Rumusnya sederhana, yaitu harga saham dibagi dengan laba per sahamnya atau EPS. Nah, simulasinya kalau di layar itu ada harga saham di pasar saat ini, yaitu 1.000 per lembar. Laba per sahamnya adalah Rp100. Maka kalau dimasukkan ke penghitungan, 1.000 per 100 adalah 10 kali, hasilnya 10 kali. Artinya apa? Pasar itu bersedia membayar harga saham ini tuh 10 kali lipat dari laba yang dihasilkan perusahaan per lembarnya. Angka ini tuh relatif. Jika rata-rata industri memiliki PER 15 kali, maka saham ini tergolong murah atau under value bagi kita untuk beli. Namun jika rata-rata industri hanya 5 kali, maka saham ini tergolong mahal atau overvalued gitu. Nah, untuk analisis tingkat lanjut, kita itu tidak boleh puas hanya dengan melihat ROE-nya saja gitu. Kita bisa menggunakan sistem analisis DuPont. Metode ini itu memecah ROE menjadi 3 komponen penggerak utama untuk diagnosis yang lebih presisi. Yang pertama adalah net profit margin, yaitu apakah kita itu efisien dalam produksi dan operasional.
Untuk analisis tingkat lanjut, kita tidak boleh puas hanya dengan melihat ROI-nya saja. Kita bisa menggunakan yang namanya sistem analisis DuPont. Metode DuPont ini memecah ROI menjadi 3 komponen penggerak utama untuk diagnosis yang lebih presisi. Nah, ada 3 komponen di sini. Yang pertama adalah Net Profit Margin atau NPM. NPM ini adalah mengukur apakah kita itu efisien dalam produksi dan operasionalnya. Nah, kalau asset turnover, apakah kita itu efisien menggunakan aset untuk mencetak penjualan. Sedangkan kalau equity multiplier atau leverage, itu adalah seberapa besar dongkrak utang yang kita gunakan, gitu. Jadi rumusnya itu NPM kali asset turnover kali equity multiplier. Seringkali kita temukan perusahaan dengan ROI tinggi, ternyata bukan karena operasional yang efisien, melainkan karena utangnya yang sangat besar. DuPont membantu kita untuk mendeteksi kualitas laba tersebut. Nah, yang terakhir sebagai penutup analisis ini, saya ingin berbagi sebagai penutup analisis, saya ingin berbagi beberapa opini pribadi mengenai red flags atau anomali yang sering luput dari pandangan mata awam. Kita harus peka terhadap sinyal-sinyal halus ini. Yang pertama, waspadai divergensi laba dan kas atau cash flow divergence. Ini klasik tapi krusial. Jika perusahaan melaporkan laba fantastis, tapi arus kas operasinya itu negatif terus-menerus, bagi saya itu lampu merah besar. Laba itu opini akuntansi, tapi uang kas adalah fakta. Jangan sampai kita itu berinvestasi di perusahaan yang kaya di atas kertas, tapi miskin di rekening banknya. Cermati lonjakan persediaan. Jika persediaan di gudang menumpuk drastis sementara penjualan stagnan, ini indikasi manajemen gagal menjual produk atau produknya sudah usang. Ini adalah bom waktu kerugian di masa depan. Nah, selain itu, menurut pengalaman saya juga, ada 2 jebakan lain yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah hati-hati dengan one-off gain. Jangan langsung terpesona jika laba bersih tiba-tiba melonjak 100%. Cek dulu apakah itu hasil dari jualan produk atau operasional, atau cuma karena mereka baru saja menjual tanah atau aset pabrik. Laba perusahaan aset itu tidak berulang tahun depan. Gitu. Kita mencari perusahaan itu yang jago berbisnis, bukan yang jago jual aset warisan. Yang kedua adalah jangan malas baca catatan kaki atau footnotes. Pepatah bilang, the devil is in the details. Seringkali masalah hukum, sengketa pajak yang besar atau utang tersembunyi itu dikubur dalam tulisan kecil di catatan kaki, bukan ditampilkan di halaman depan. Gitu. Seorang analis yang hebat selalu membaca apakah data yang tertulis itu ada di huruf kecil tersebut. Dan kesimpulannya yaitu rekan-rekan analisis laporan. Nah, gitu. Jadi, rekan-rekan, analisis laporan keuangan adalah perpaduan sains dan seni gitu ya. Sains dalam ketepatan perhitungan rumusnya, namun kalau dalam seni itu adalah sisi skeptisme sehat dan kemampuan kita memahami konteks di balik angka. Angka tidak pernah berbohong, namun cara penyajiannya seringkali penuh kosmetik yang perlu kita kritisi gitu. Jadi itu adalah tugas dari analisis laporan keuangan. Baik, demikianlah pemaparan mendalam mengenai analisis laporan keuangan. Harapan saya, materi ini dapat mempertajam intuisi bisnis kita dalam mengambil keputusan strategis yang berbasis data, bukan sekedar asumsi. Terima kasih atas perhatiannya, rekan-rekan semuanya, Ibu dosen. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya Winarangga Prakoso, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.